Jika selama ini kita mengenal buah durian sebagai King of Fruit, maka buah manggis merupakan pasangannya, yaitu Queen of Fruit. Julukan ini populer ketika manggis dianggap sebagai buah dalam dongeng dan digunakan sebagai herbal untuk berbagai permasalahan kesehatan. Bahkan ada sebuah rumor di tahun 1800-an bahwa Ratu Victoria dari Inggris menawarkan hadiah uang yang sangat banyak bagi siapa saja yang membawakannya buah manggis. Dan belakangan buah yang tekstur dagingnya memiliki sedikit serat dan air ini kembali populer. Terutama setelah beberapa penelitian menyebutkan kulit manggis memiliki khasiat yang tinggi untuk kesehatan karena kandungan utama yang dapat di dalamnya bernama santon. Dan pemirsa, mau tahu apa saja manfaat kulit manggis bagi kesehatan? Berikut Spotlight telah merangkum beberapa manfaatnya bagi kesehatan. Vitamin C merupakan vitamin yang bersifat larut dalam air dan berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu, vitamin C juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap macam-macam penyakit termasuk sariawan. Dan buah manggis yang kaya akan kandungan vitamin C dapat memenuhi kebutuhan tubuh sebesar 12% 100 gram daging buahnya. Selain dari buahnya, kali ini Spotlight akan membahas cara menggunakan vitamin C dari kulit manggis yang ternyata dapat digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati sariawan. Caranya adalah siapkan 2 buah manggis dan ambil kulitnya. Cuci bersih dan potong-potong, kemudian rebus kulit manggis dengan 3 gelas air sampai airnya berkurang sekitar 50%. Setelah air rebusan kulit manggis dingin, saring dan gunakan untuk berkumur sehingga sariawan di mulut dapat disembuhkan. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar berkali-kali. Diare sendiri terbagi menjadi diare ringan dan diare berat, yang akibat buruknya adalah orang tersebut bisa mengalami dehidrasi bila terlalu sering buang air besar. Dan ternyata kulit buah manggis bisa dijadikan alternatif mengobati diare. Daun jambu biji dan larutan dehidrasi serta obat diare lainnya bebas di toko obat. Caranya cukup mudah dan dapat dilakukan pemirsa di dapur sendiri karena tidak memerlukan pengolahan yang rumit. Cukup rebus kulit buah manggis sampai tersisa sedikit airnya, lalu saring air rebusan tersebut, kemudian minum selama 2 kali sehari sambil memantau perkembangan tubuh orang yang sedang menderita diare sampai membaik. Kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Dan agar tidak terkena kanker hingga mengalami kondisi yang buruk, orang-orang dapat menggunakan kulit manggis karena kandungan santon yang merupakan kandungan utama di dalam kulit ini diyakini dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dan bahkan bisa menghancurkannya. Hal ini berdasarkan penelitian yang menemukan bahwa santon bersifat antiproliferasi dan apoptosis. Oleh karena itu, kini banyak orang yang menggunakan air santon yang didapat dari rebusan kulit manggis sebagai minuman untuk pencegah kanker. Santon dari kulit manggis ini sendiri sampai sekarang masih menjadi bahan penelitian agar bisa dikembangkan menjadi obat yang tepat bagi penyakit kanker. Organ tubuh manusia yang paling vital adalah jantung. Jantung dan pembuluh darah bekerja keras setiap hari tanpa henti, oksigen, zat-zat makanan, serta hasil pembakaran berupa karbon dioksida dan sisa limbah dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan kembali melalui kulit, paru-paru, ginjal, dan saluran usus. Namun tidak seperti jaringan tubuh yang lain, otot jantung tidak mengalami regenerasi. Sehingga jika semakin banyak jaringan yang rusak karena timbunan lemak atau kolesterol yang berlebihan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya serangan jantung. Dan ternyata kulit manggis pun dapat menjadi sebuah alternatif obat herbal untuk mencegah serangan jantung. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung sejumlah mineral seperti tembaga, mangan, dan magnesium. Namun tentunya untuk mencegah agar penyakit jantung tidak menyerang Anda, tidak hanya cukup dengan mengkonsumsi obat-obatan ataupun minuman herbal. Ada baiknya Anda tetap menjaga pola hidup sehat, antara lain dengan olahraga teratur, menghindari makanan berlemak tinggi, menghindari obesitas, serta tidak merokok.
Demikian pemirsa beberapa khasiat kulit buah manggis yang cara pengolahannya dengan merebus kulit manggis tersebut hingga mendapatkan cairan yang berisikan zat santon dan zat-zat penting lainnya bagi tubuh. Namun yang perlu diperhatikan saat kita mengambil sarinya dengan cara merebus adalah bahwa ada kulit manggis yang juga mengandung resin, serat kasar dan tanin sehingga dapat menimbulkan efek samping gangguan pencernaan. Jadi disarankan untuk membeli produk jadi dari sari sudah diuji kualitasnya. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mencari tahu lebih jauh mengenai manfaat-manfaatnya dan cara penggunaannya yang benar, sehingga bila pemirsa lakukan bisa mendapatkan khasiatnya dengan optimal. Olahraga hingga usaha yang ekstrim seperti suntik botox, facelift, atau operasi plastik. Namun ada cara yang lebih sederhana dan terbilang cukup efektif dalam menjaga agar penampilan Anda tetap terlihat muda. Penuaan dini, ya ini suatu hal yang cukup banyak dialami oleh masyarakat kita, dan radikal bebas merupakan salah satu penyebab yang sangat banyak, dan radikal bebas ini bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Tapi faktor dari luar seperti sinar matahari atau polusi dan gaya hidup tidak sehat adalah faktor terbanyak. Dan radikal bebas bisa membuat penuaan dini terjadi sebelum waktunya. Dan untuk menjelaskan mengenai penuaan dini, saya akan share pengetahuan dengan Dr. Daniel. Beri tepuk tangan. Halo dok. Ya. Terima kasih. Iya. Ya. Dr. Daniel, yes. Radikal bebas, penuaan dini, penangkal. Penangkalnya adalah antioksidan tentunya ya. Iya, tentunya antioksidan menangkal radikal bebas. Nah, itu dia. Nah, di sini kita punya bola tenis yang mengibaratkan bola tenis yang warna kuning ini adalah sel tubuh ya. Betul. Jadi ini melambangkan sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Tubuh manusia tentunya. Yang merah ini adalah radikal bebas. Radikal bebas, betul. Jadi sebuah sel, sebuah senyawa aktif yang ada di lingkungan kita, yang kalau dia masuk ke tubuh kita, dia akan merusak, dia akan membuat sel-sel kita itu menjadi error, begitu ya dok. Jadi dia akan mengalami kerusakan, bahkan terjadi mutasi, bahkan pada kondisi yang parah, bahkan dapat terbentuk kanker ya? Oke, nah betul. Radikal bebas ini sifatnya kan, istilahnya dia menempel ke sel-sel tubuh. Kalau saya punya istilah, radikal bebas ini seperti seorang musuh yang usil. Dia kan tidak punya pasangan ya. Istilah kalau atom dalam tubuh kita ada pasangannya. Nah, radikal bebas ini dia single terus. Dia jomblo terus. Ya. Karena saking jomblonya, dia cari pasangan mulu. Ya, dia akan cari sel-sel tubuh Anda yang normal untuk dirusak. Usil, tangannya nggak diikat, jadi dia main kesana kemari ya. Betul. Nah, untuk mencegah kejombloan radikal bebas ini, kita butuh nama antioksidan. Benar? That's right. Jadi antioksidan itulah yang akan menangkal nanti. Nah, jadi biar radikal bebas ini nggak jomblo, kita kasih pasangannya adalah antioksidan. Antioksidan. Nah, bicara masalah antioksidan, kerjanya lagi antioksidan ini terhadap radikal bebas gimana, dok? Ya, jadi kalau kita umpamakan di dalam peragaan ini, maka radikal bebas ini, dia akan berusaha seperti tadi yang dokter Rian sudah jelaskan bahwa dia itu usil sekali, dia tidak memiliki pasangan, akhirnya dia akan mengganggu pasangan orang, mengganggu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya sel-sel tubuh ini yang diumpamakan bola tenis berwarna hijau, maka dia akan menempel di sana, menempel, merusak, menempel di sel yang lain, dia akan merusak lagi, dan seterusnya. Akhirnya sel-sel di dalam tubuh kita akan berantakan, ya seperti itu ya, dokter. Nah, antioksidan ini adalah penangkal. Kenapa dikatakan penangkal? Karena dia ini akan menempel pada si radikal bebas itu. Antioksidan menangkal. Radikal bebas yang merusak akan ditangkap oleh dia. Dengan antioksidan ini menangkap radikal bebas, maka radikal bebas tadi tidak dapat menempel pada sel tubuh kita yang normal. Nah, biasanya radikal bebas yang terlalu tinggi di dalam tubuh, jadi istilahnya dibutuhkan keseimbangan juga antara nilai radikal bebas dengan antioksidan. Tidak boleh juga antioksidan terlalu tinggi, radikal bebas juga terlalu tinggi. Tapi kebanyakan masyarakat kita radikal bebasnya yang terlalu tinggi dibanding antioksidannya. Dan salah satu ancaman adalah penyakit degeneratif atau penyakit yang muncul sebelum waktu atau usia, seperti penyakit stroke,
jantung, hipertensi, kemudian juga hal-hal yang sepele lainnya seperti wajah terlihat lebih tua. Iya, Seperti betul itu ya, sekali. wajah kering, kusam, keriput. iya, kusam. Nah, antioksidan juga sangat dibutuhkan. Nah, bicara masalah antioksidan lagi, tentunya kan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan atau mendapatkan antioksidan selain dengan suplemen adalah mengkonsumsi buah. That's right. Iya. Buah-buahan sangat penting karena Buah-buahan, mengandung ya. banyak sekali antioksidan. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki salah satu buah yang dijuluki Ratu Buah. Siapa Ratu Buah di Indonesia? Siapa Manggis. Nah, Manggis, ya. ada apa dengan manggis, Dok? Nah, manggis ternyata sudah menyedot perhatian ya dari berbagai belahan dunia, dari banyak peneliti-peneliti. Ternyata mereka meneliti manggis, terutama adalah kulitnya, Dok. Kulitnya. Kulitnya, Dokter Rian. Ternyata kulit manggis ini memiliki banyak zat-zat aktif Hmm. yang berpotensi sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan. Oke, Antioksidan. sebentar Dr. Daniel. Saya beli manggis. Beli manggis? Kulit nggak mungkin saya kupas, saya makan. Nah, itu. Tentu yang pertamanya adalah buah. Dibanding kulit sama buah, yang mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi, ya, Ya. ini kabar buruknya gitu ya. Ya. Kalau yang suka manggis makan buahnya, kulitnya dibuang. Kabar Ya. buruknya adalah ternyata Ya, yang justru lebih tinggi antioksidannya adalah pada kulitnya. pada kulitnya. Pada kulit manggis. Hanya saja kan tidak mungkin kulit ini dimakan serta-merta ya. Betul Nah, ini sekali. butuh pengolahan. Tapi balik lagi, efektivitasnya seperti apa sih dari kulit manggis itu? Oke, jadi kalau kita membandingkan ya, dari peneliti-peneliti yang membandingkan buah satu dengan buah yang lain, sebagai contoh buah jeruk, lalu buah wortel, itu mereka memiliki yang kita ukur dalam satuan yang disebut oksigen radikal absorbance capacity, atau kita singkat ORAC, ORAC. Oke. That's right. Nah, ORAC itu digunakan untuk mengukur kadar dari satu buah dengan buah yang lain mengenai Dibandingkan, ya? potensi antioksidannya. Oke. Yang mana yang lebih kuat? Nah, ternyata sebagai contoh wortel, dia memiliki kadar orek sekitar 300. 300 Jeruk wortel. ya, jeruk yang selama ini didengung-dengungkan bisa Antioksidan tinggi, ya? antioksidan tinggi, ternyata hanya sekitar 2400. Oke. Sedangkan pada kulit manggis ya, terutama yang sudah diekstrak, terutama yang sudah dimurnikan, diambil zat aktifnya, ternyata ekstrak kulit manggis ini memiliki kadar orek sampai 17.000 hingga 20.000. Oke. Jadi berkali-kali lipat lebih kuat ternyata. Nah, pemirsa, itu tadi ternyata untuk mencari makanan atau superfood tidak sulit, terutama kita sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia. Manggis adalah salah satu sumber yang bisa menjadi antioksidan tinggi untuk kebutuhan kesehatan tubuh. Setelah ini saya akan membahas salah satu gangguan tidur, yaitu insomnia. Ada apa dengan insomnia? Tetap di Dokter Os Insomnia akut, insomnia kronik. Apa saja risiko penyakit yang dapat terjadi pada orang yang kurang tidur? Simak beberapa tips untuk mengatasi susah tidur. Kapan kita mengantuk dan kapan kita bugar, penuh vitalitas.